inisiatifnya kan kopi mulai pertama nanam nih kan 2 tahun. 2 tahun ini udah menghasilkan, Pak. Ya bisa lah untuk cari tambahan berhari-harinya. Tapi kopi ini hasilnya kan 1 tahun kan 2 kali cuma. Nah, awal mulanya gini ya. Kopi ini sebelum apa saya tumbuh ya, selatan itu tumbuh sendiri lah. Tumbuh sendiri dijual di pasar. Jadi di pasar tuh kan nggak tamtu, kadang-kadang cari orang beli itu susah juga pada pertama itu. Iya. Soalnya dagang pun belum ada kopi giling kan. Kalau sekarang sudah senang nih ada kopi giling kan, di pasar-pasar tuh ada kopi giling bisa dijual lah situ. Berapa paling mahal kan cuma 1.000. Saniki pinten? Nah ini cuma 600. Nah sawit kan anjlok. Nah nanti kalau bisa berkembang ini kopi inilah yang Nah gantinya. Yang digantinya. Jadi pengembangan untuk sawit, hasil perkembangannya apa ini? Sawit kan mengurang hasilnya. Yang kopi inilah untuk dibanggakan nanti. Ya betul kalau hasilnya kan setengah tahun sekali kan, 1 tahun 2 kali. Tapi kan untuk tambahan kan lumayan. Pembudidayaan tanaman kopi, komoditi kopi Liberica, khususnya di Desa Sungai Linu, yaitu yang ditanam semula oleh petani ini hanya untuk hiasan, untuk tumpang sari biasa, kebutuhan sehari-hari, mencukupi kebutuhan sehari-hari. Setelah kita regulasi, kita adakan pemanfaatan akan tanaman kopi. Mudah-mudahan masyarakat Sungai Linu tahu bahwa nilai ekonomis kopi adalah sangat tinggi dan sangat penting. Kemudian dibantu dari rekan-rekan, dari aktivis YMI, dari masyarakat lain yang mungkin masih banyak kita libatkan. Mudah-mudahan nanti dengan timbulnya harga kopi ini yang meningkat bisa membawa nilai kopi di desa kami ini harganya akan naik. Daripada saat ini kopi-kopi yang ada itu di desa hanya ditanam di sela-sela sawit, kurang bermanfaat dan kurang diperhatikan. Hanya pertama untuk hiasan, yang kedua ini sebenarnya ada sebagian masyarakat untuk tumpang sari saja, belum tahu nilai ekonomis yang sebenarnya. Kemudian akan kita bangun yaitu motivasi untuk mengembangkan kopi jenis Liberica ini, mudah-mudahan bisa menjadi nilai ekonomis dan menambah tambahan ekonomi bagi masyarakat Sungai Linu untuk kebutuhan menjelang di hari nantinya. Untuk berkelanjutan, makanya kami budidayakan kopi ini, kita buatkan pembibitan dan kita arahkan masyarakat untuk mengetahui sejatinya, yaitu budidaya tanaman kopi itu seperti apa dan manfaatnya seperti apa. Nah, ternyata setelah kita gali, manfaat kopi itu sangat besar sekali. Jadi semakin menjamurnya yaitu restoran-restoran kopi di daerah kota-kota, saya ingat semakin kebutuhan kopi ini akan tinggi dan mungkin memerlukan bahan-bahan baku kopi ini yang ditanam di desa-desa kami.
kita lakukan rejuvenasi, yaitu pemotongan tunas vegetatif yang tidak produktif kita kurangi supaya dapat menimbulkan pertumbuhan bunga. Nah, seperti ini kita sisakan cabang-cabang primer, sekunder yang cabang vertikal tidak berfungsi. Nah, kita potong supaya tumbuh bunga-bunga dan bisa jadi buah. Nah, kalau ini tidak kita buang, akhirnya sari makanan yang dihasilkan kopi ini nggak bisa diterima, nggak bisa menjadi buah untuk larinya ke cabang-cabang yang tidak produktif. Makanya kita lakukan rejuvenasi, yaitu pemotongan, pengurangan cabang-cabang yang tidak bagus, yang tidak kita inginkan. Di samping itu, kalau cabang-cabang tidak kurangi, akhirnya tanaman menjadi rimbun, bisa menimbulkan sarang hama dan penyakit. Lagian bisa mengurangi sinar matahari yang masuk ke tanah, ke dalam tanaman kopi, sehingga menjadi tidak subur kopinya. Proses pemasakan fotosintesis pun tidak sempurna kalau terlalu rimbun, akhirnya buah tidak ada. Damel numbuk bunti niki. Nah, niku sing damel numbuk. Niki sing wis tak ilangi kulite, iki ujane urung garing lho. Sing enek. Nah, sing glondongan iki. Nanti itu dihaluskan lagi tuh, Mbak? Iya. Nanti gini ya, ditamper Iya. sama tampah. Nah, itu ditumbuk lagi. Iya. Gitu. Yang ini. Nah. Kalau nggak dibersih gini, kan masih ada kulitnya. Ya, kita melihat peluang kopi yang ada di Sungai Linau. Dari YMI kita melakukan pengembangan. Pertama-tama kita melakukan pelatihan kepada masyarakat, khususnya kepada petani kopi dan juga pada pemuda di Sungai Linau, bagaimana tata cara pengolahan kopi yang baik. Nah, kemudian setelah itu sekarang kita ada membuatkan sebuah rumah penjemuran yang harapannya nanti bibit-bibit kopi yang sudah dipetik merah itu diambil kemudian dijemur di rumah penjemuran kopi itu. Nah, dari YMI sendiri kita akan membeli kopi tersebut, kemudian kita akan olah di Pekanbaru. Ya, gunanya untuk meningkatkan dari penjualan kopi di masyarakat. Ya, kita sebelumnya kita mendapatkan informasi di masyarakat bahwasanya kopi mereka cenderung dijual murah dan bahkan sekarang tidak lagi diterima di pasar. Nah, ini yang kita lihat, bagaimana kita melihat bahwasanya kopi itu bisa dikembangkan, nilainya harus menjadi lebih tinggi di masyarakat. Nah, maka kita lakukan pemberdayaan kepada masyarakat di sini.